ini adalah masjid yang sangat bersejarah, biar kita tahu bahwa di sinilah Rasulullah yang pernah sholat menghadap ke Baitul Maqdis selama 16 bulan ya, atau 1 tahun lebih itu, tapi sekarang tidak. Dulu belum ada tol ini, jadi nampak dengan jelas. Sekarang sudah ditutup dengan tol ya. يا قلب ورفقا صل على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله قلب بالحق تعلق وبغريراء تألك يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرك اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله يا طيبة جئت لصبا لرسول الله محبا للروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد يا طيبة جئت لصبا لرسول الله محبا للروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مدلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مدلبي يا نبي أنت المرتجى يوم السهام اشفع لنا يا الأنام اشفع لنا يا حبيبنا اشفع لنا يا حبيبنا يا رسول الله يا نبي ya Allah dinamakan Masjid Qiblatain karena ada 2 kiblat ya, ada 2 kiblat. Kiblat yang pertama menghadap ke Yerusalem
menghadap ke Baitul Maqdis atau menghadap ke Masjidil Aqsa Palestina. Kiblat yang kedua menghadap ke Masjidil Haram Mekah. Jadi Bapak Ibu tamu Allah dan tamu Rasulullah yang sangat dirahmati oleh Allah, di Masjid Kiblatain ini Rasulullah pernah sholat bersama para sahabatnya kurang lebih 16 bulan atau 1 tahun lebih menghadap ke Masjidil Aqsa. Ya. Jadi selama 16 bulan Rasulullah sholatnya bersama para sahabat menghadap ke Masjidil Aqsa Palestina. Tetapi Bapak Ibu tamu Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap melaksanakan sholat berjemaah bersama para sahabatnya, sholat 5 waktu, Rasulullah selalu menadah ke atas. Rasulullah selalu menoleh ke atas. Karena waktu itu Rasulullah ingin sekali berubah kiblat menghadap ke Masjidil Haram. Karena belum ada perintah dari Allah, Rasulullah tidak berani, Ibu. Jadi Rasulullah yang sholat di Masjid Kiblatain ini yang menghadap ke Masjidil Aqsa 16 bulan. Ya. Setiap sholat Rasulullah menoleh ke atas berdoa kepada Allah. Tetapi belum ada perintah dari Allah, belum turun wahyu, sehingga sampai 16 bulan. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat 16 bulan di Masjid Kiblatain ini, maka Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu kepada Rasulullah. Waktu itu Rasulullah sholat duhur, Ibu. Sholat duhur. Jadi Rasulullah 2 rakaat yang pertama Rasulullah masih menghadap ke Masjidil Aqsa Palestina. Setelah Rasulullah akan melaksanakan rakaat yang ketiga, maka malaikat Jibril menyampaikan wahyu yang berbunyi fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram di surah Al-Baqarah Al-Quran. Ya, kapan itu turunnya surat itu? Jadi bulan Sya'ban ini. Jadi di bulan Sya'ban ini ada 2 surat yang turun. Yang pertama surat Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallam. Jadi di bulan Sya'ban ini Rasulullah yang pertama memerintahkan kepada hambanya untuk berselawat pada Rasulullah. Yang kedua turunnya ayat fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Palingkanlah wajah engkau menghadap ke Masjidil Haram, kata malaikat Jibril. Jadi sekaligus waktu itu Rasulullah sholatnya langsung membalik arah kiblatnya menghadap ke Masjidil Haram, Ibu. Rasulullah langsung menempati di tempat makmum dan makmum menempati di tempat imam. Jadi setelah itu kiblat dirubah menghadap ke Masjidil Haram sampai sekarang ini. Ya. Namun seandainya sekarang ada orang sholat yang menghadap ke Baitul Maqdis, meskipun Rasulullah pernah sholat menghadap ke Baitul Maqdis, tidak sah sholatnya. Karena kiblat kita bukan Masjidil Aqsa. Kiblat kita adalah Baitullah. Al-Ka'batu kiblati. Kiblat orang Islam sedunia adalah Baitullah. Jadi wajib orang Islam sedunia kalau sholat menghadap ke Baitullah, yaitu Ka'bah. Di mana Ka'bah? Di Masjidil Haram Mekah. Insyaallah besok kita akan melihat langsung kepada Ka'bah. Gitu, Bu. Ya, di depan kita ini ada masjid, ada 2 menara. Disitulah ya, itulah yang dinamakan Masjid Kiblatain. Ya, tapi kita tidak turun karena di situ di masjid ini tidak mempunyai keutamaan atau tidak mempunyai fadilah. Cuma masjid ini adalah masjid yang sangat bersejarah, biar kita tahu bahwa di sini Rasulullah yang pernah sholat menghadap ke Baitul Maqdis selama 16 bulan, ya, atau 1 tahun lebih. Tapi sekarang tidak. Dulu belum ada tol ini, jadi nampak dengan jelas. Sekarang sudah ditutup dengan tol. Ya. Tapi Bapak Ibu tamu Allah, tamu Rasulullah yang sangat dirahmati Allah, lautan yang terakhir kita akan menuju ke Masjid 7. Ya. Nanti depan kita ini ada masjid atau orang Arab dinamakan Sab'atul Masajid. Sebenarnya Bapak Ibu bukan masjid. Dulu zaman Rasulullah ada pos yang berbentuk masjid persis seperti masjid, ada kubahnya, ya kubahnya seperti masjid tapi kecil. Tapi bukan masjid, pos berjajaran sampai 7. Pos siapa? Pos Rasulullah, pos Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, dan pos Sayyidina Salman Al-Farisi. Ya. Sekarang
meskipun sudah dibongkar pos itu, tapi tetap terkenalnya dengan sebutan Sabahatul Masajid atau Masjid 7. Di Masjid 7 ini dulu pernah terjadi perang yang dinamakan perang Khandaq atau perang Farid atau perang Ahzab, ya. Perang Farid ini atau perang Khandaq ini terjadi pada tahun ke-5 Hijriah. Waktu itu Bapak Ibu, orang kafir Quraisy Mekah, orang kafir Quraisy Madinah bersatu, orang Yahudi Mekah, orang Yahudi Madinah bersatu, orang musyrikin Mekah, orang musyrikin Madinah bersatu, sehingga jumlah dari pihak orang kafir Quraisy itu kurang lebih 10.000 orang. Datang ke tanah suci Madinah ini tidak ada niat lain kecuali ingin membunuh Rasulullah dan para sahabatnya. Jadi Rasulullah itu setiap menghadapi perang, setiap menghadapi orang kafir Quraisy selalu tidak sebanding. Waktu perang Khandaq ini dari pihak orang kafir Quraisy 10.000, dari pihak orang Islam kurang lebih 3.000. Jadi sempat kebingungan Rasulullah itu. Jadi secara diam-diam Rasulullah mengumpulkan lagi para sahabatnya untuk minta usulan. Alhamdulillah waktu itu Bapak Ibu ada sahabat yang sangat cerdik, ada sahabat yang sangat cerdik waktu itu namanya Sayyidina Salman Al-Farisi. Sayyidina Salman Al-Farisi ini bukan ahli Mekah, bukan ahli Madinah, tapi ahli Persia. Kalau sekarang negara Iran. Jadi Sayyidina Salman ini memberi usulan kepada Rasulullah, ya Rasul, waktu kami menghadapi perang di negara kami dulu, karena tidak sebanding, kami menggali parit ya Rasulullah, sehingga musuh-musuh kami itu tidak bisa menyeberangi parit itu. Akhirnya usulan Sayyidina Salman Al-Farisi diterima dengan baik oleh Rasulullah SAW. Setelah itu Rasulullah memerintahkan kepada para sahabatnya dan penduduk Madinah untuk menggali parit. Berapa lebarnya? Banyak riwayat. Ada yang mengatakan 10 meter, ada yang mengatakan 50 meter panjangnya, ada yang mengatakan 100 meter riwayat, ada yang mengatakan 200 meter. Berapa lama proses penggalian parit itu? Kurang lebih 3 minggu atau 21 hari. Jadi Bapak Ibu, waktu penggalian parit Allah menurunkan 2 mukjizat waktu itu. Mukjizat yang pertama, waktu itu ada batu yang mengganjal sehingga semua sahabat Rasulullah tidak bisa menghancurkan atau memecahkan atau menggali batu itu. Akhirnya apa? Akhirnya Allah memerintahkan kepada Rasulullah untuk membaca ayat wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila li kalimati wa huwas samiul alim. Sebelah kiri itu ada masjid kecil Ibu. Sebelah kiri di atas itu tempat Rasulullah munajat dulu waktu perang Khandaq. Disitulah Rasulullah yang munajat dan disitulah turunnya surat Al-Fatah. Inna fatahna laka fathan mubina. Contoh bangunan apa? Bangunan apa yang itu? Jadi sebelah kiri sisa-sisa bangunan yang disebut dengan Masjid 7 Ibu. Oh, dulu itu pos seperti itu masih ada sisa kurang lebih 1-2. Sekarang sudah dijadikan satu itu. Di sebelah kiri sudah dinamakan Jami'ul Khandaq. Masjid Jami'ah. Dulu di situ sebelah kiri terjadinya perang Khandaq. Tetapi tidak ada pertumpahan darah, ya. Setelah 21 hari penggalian parit selesai dan hasilnya baik, sehingga yang 10.000 jumlah orang kafir Quraisy itu tidak bisa menyeberangi parit itu. Yang jalan kaki apalagi, yang naik kuda kaki depannya bisa, kudanya kaki belakangnya tidak bisa, jatuh ke bawah. Tetapi waktu itu orang kafir Quraisy tidak langsung kembali ke Mekah, masih musyawarah gimana caranya supaya bisa melewati parit itu. Tidak langsung, kan berapa hari sampai membangun tenda di seberang parit itu. Karena tidak pergi-pergi, sudah Rasulullah nunggu lama tidak pergi orang kafir Quraisy. Akhirnya Rasulullah bermunajat di masjid itu, masjid tadi yang kecil, Masjid Al-Fatah. Ya Allah, kata Rasulullah, berilah kemenangan orang Islam. Ya. Karena doa Rasulullah selalu diijabah oleh Allah, maka sekaligus Allah menerima doa Rasulullah dan sekaligus Rasulullah itu memerintahkan semua malaikatnya untuk membantu Rasulullah itu. Untuk membantu Rasulullah. Jadi para malaikat-malaikat Allah itu membawa angin puting beliung yang sangat dahsyat sehingga memporak-porandah saking besarnya angin itu, sehingga tenda-tenda orang kafir Quraisy itu hancur semua. Bahkan angin itu sangat dingin, saking dinginnya sampai masuk ke tulang-tulang orang kafir Quraisy itu. Ada yang lumpuh, ada yang kelaparan. Akhirnya orang kafir Quraisy kembali lagi ke Makkah, yang ahli Makkah, yang ahli Madinah kembali lagi ke rumah masing-masing. Nah, alhamdulillah waktu perang Khandaq tidak ada pertumpahan darah. Itu pun
orang yang terlahir, karena setelah itu Rasulullah wafat di tanah suci Madinah ini. Jadi Rasulullah lahir di tanah suci Mekah, wafatnya di tanah suci Madinah.